KC selalu saja membuat blunder. Nah, disitulah maka orang di luar sana yang tidak senang dengan ucapan MKC ini oleh karena selalu saja membuat fitnah-fitnah yang dia sendiri tidak dapat membuktikan. Nah, disitulah memancing para ulama di Jawa Timur itu melaporkan si KC. Itu saja sih. Oke, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana si meme kece kucluk ini ya dilaporkan oleh para ulama maupun para santri yang ada di Surabaya ya, oleh karena si meme kece ini acap kali ya memfitnah bahwasanya sumber dari teroris itu berasal dari kitab kuning. Nah, ini maka sesungguhnya yang dimana kece ini sendiri ya, Cornelius Kece ini yang mengaku murtadin ya, mengaku pergi haji setahun 2 kali 3 kali ini. Nah, sementara dia mengatakan bahwasanya sumber dari malapetaka ya, terorisme ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini ya, yang mengatasnamakan Islam, itu katanya menurut si meme kece ini berasal dari kitab kuning. Jadi meme kece ini, si kece ini, Cornelius Kece, meminta kepada para ulama untuk merevisi atau mentiadakan kitab kuning ya. Sementara di sini saya pernah mengklarifikasi bagaimana si KC ini membuat fitnah, statement-statementnya ini ya, ketika saya pertanyakan kitab kuning yang mana, yang bunyinya seperti apa, yang mengajarkan untuk menjadi teroris gitu ya, untuk membunuh dan segala macamnya, yang mana gitu ya. Jadi saya sudah memberikan memberikan pertanyaan itu untuk mengklarifikasi apa yang sesungguhnya si kafir kece ini sampaikan ya. Dia berkuar-kuar di tempatnya pendeta Yusuf Manubulu dan di rum-rum Kristen ya, mendoktrin mereka bahwasanya kitab kuning itu adalah sumber dari ajaran teroris. Nah, di sini maka yang sesungguhnya dia sendiri tidak tahu apa itu kitab kuning ya, dan masalah hadis, masalah fikih katanya itu hanya menyebabkan orang menjadi teroris gitu. Sementara di mana ada hadis yang berkata demikian mengajarkan untuk membunuh, di mana ada fikih yang mengajarkan untuk itu, mana, dan kitab kuning yang mana. Sementara dia sendiri tidak tahu apa itu kitab kuning, dan nampak pun mungkin belum pernah kan itu ya. Katanya dia punya pesantren lah, katanya dia pergi haji tapi kehabisan duit lalu jadi TKI kan, jadi TKI di Arab, itu tidak masuk akal. Nah, celakanya di sini dari pihak Kristen yang sesungguhnya mereka itu tidak tahu apa itu kitab kuning dan tidak tahu apa itu bahasa Arab, mereka tidak mengetahuinya. Nah, di situ pula mereka percaya apa yang disampaikan oleh si kucluk kafir kece ini ya. Baru semalam, kemarin sore dia masuk Kristen, sudah menjadi guru bagi kekristenan. Nah, celakanya lagi kawan-kawan dari pihak Kristen ini percaya gitu ya, dan membelanya mati-matian ketika si kece ini dilaporkan oleh para ulama dan santri yang ada di Surabaya ataupun di Jawa Timur. Nah, di sini kan menjadi sebuah menjadi sebuah pengajaran juga ya bagi murtadin-murtadin yang lain. Jika mana kalian asal cuap, asal ngomong dan tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang kalian sampaikan ataupun apa yang kalian tuduhkan, maka inilah menjadi sebuah pengajaran ya. Namun di sini ya,
saya yakin memang ada skenario di belakang ya, ada dalangnya ataupun mungkin ada yang mengajarkannya, sehingga Cornelius ini terlalu berani menghina umat muslim ya. Nah, yang notabene dari NU itu sendiri yang dimana kitab kuning itu menjadi sebuah kitab pokok penting di dalam ajaran keimanan ya, tentang bagaimana tata cara beribadah, tata cara bagaimana kita bersosialisasi kepada sesama manusia, bagaimana kita mesti berakhlak, bagaimana kita mesti berpikir secara bertakwa ya, tentang ketakwaan kita kepada Allah. Kalau saya sih basisnya bukan di NU, tapi saya pernah pernah mengikuti juga ya. Setelah saya masuk Islam itu saya memang banyak saya belajar dari para guru-guru ya, para ustadz-ustadz, itu bukan hanya dari pihak ormas NU maupun ormas Muhammadiyah. Namun di sini saya mengikuti di mana orang-orang yang terdekat pada saya, di mana orang-orang Muhammadiyah lah yang terdekat pada saya, maka saya lebih cenderung mengikuti ormas Muhammadiyah. Namun walaupun demikian, tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi tali persaudaraan, tidak mengurangi rasa kasih sayang saya kepada umat muslim yang berormaskan NU ya, ormas terbesar di Indonesia ini, kan begitu. Jadi kita, karena memang di dalam Islam itu apabila mana ia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadah dan dibawa sampai mati dan keimanannya itu sampai ke tulang sumsum, maka mereka adalah saudara kita yang wajib kita hormati, wajib kita bela kehormatannya, wajib kita sembunyikan aibnya ya, wajib kita bela, kan begitu. Tapi bukan berarti membela walaupun saudara seiman, kalau dia salah ya harus menerima hukumannya, dan kami pun tidak boleh membelanya. Yang dimaksud membela itu dimana kaum muslimin ya, siapapun, kalau dia adalah seorang muslim, kalaupun dia tidak bersalah, maka kita pun wajib membelanya. Dan kita membela saudara kita itu perintah ya, bentuk perintah dari Allah, ketaatan kita kepada Allah oleh karena perintah Allah melalui para nabi. Jadi apa yang dilakukan kece ini ya, banyak sekali dari pihak kekristenan ini malah mendukungnya gitu ya. Mereka gusar, bahkan di video ini ada yang sampai marah-marah ya. Jadi sangat menggelikkan dan sangat lucu, seolah-olah mereka itu tahu apa itu isi kitab kuning, kan begitu ya. Jadi orang mau fitnah malah dibela lah. Ini di sini sangat menggelikkan sebenarnya. Oke, kaum muslimin, baik, kita akan saksikan videonya bersama-sama agar nantinya kita dapat paham bagaimana kami membahas tentang si kece dan ada yang membela ya. Demikian kaum muslimin, videonya akan saya putarkan. Oke, ini ada yang mau masuk nih ya. Saya selesai. Terima kasih. Saya suka sih ngobrol sama dia, karena bagi saya dia halo. Ya, ini siapa sih? Oke, silakan. Nih ada Bang Akuladia, silakan Bang Akuladia. Selamat malam sama Bang Siaan. Oke. Halo. Ya. Saya Siaan. Ya. Ya, Marcel Siaan ya. Oh, bukan Marcel Siaan nih. Oh, M juga depannya. Bukan. Oke. Di sini saya cuma mau menegaskan saja soal kasus Pak MKC itu. Untuk Pak Aditya, jangan terganggu ini kali kita, Pak. Kita harus open minded juga. Jangan kita lihat Pak MKC itu jadi korban. Banyak kok dari ustadz-ustadz kalian juga yang ini, yang menghina Alkitab, menfitnah Alkitab. Banyak juga, Pak. Laporkan aja, Pak. Jadi di sini toleransi gitu. Jadi, masa jangan dibiarkan. Iya. Dia ngomong pakai dalil, Pak. Dia ngomong pakai dalil. MKC ngomong itu pakai dalil gitu loh. Malah ada kok di Al-Quran, ada. Dia ngomong itu di Al-Quran ada, di kitab kuning ada. Jadi artinya apa begini, gitu loh, Pak. Ini permasalahan apa? Oke, artinya begini Pak, kami umat Islam itu tegas Pak.
kalaupun memang ada ulama kami atau ustadz kami yang menghina agama Kristen, ya Pak, silakan, nggak ada tegasnya Pak. Mana buktinya Yahya Waloni nggak ada itu Pak. ya silakan dilapor toh. Silakan dilapor, Pak. Kalau Jangan seperti kami, Jangankan Yahya Waloni, di sekitaran saya saja pun masih banyak ustadz-ustadz yang kayak gitu Pak. Pak, jangan biarkan Pak. Jangan biarkan Pak. Ada cinta Indonesia nggak gitu? Kita iya, ini kan Pak jangan begitu. kita ini Pak jangan serigala berbulu domba Pak ya. Itu yang saya suka Pak. Itu dikit-dikit playing Pak. victim. Jangan dikit-dikit playing victim gitu Pak. Jangan Itulah yang saya seolah-olah bilang. kita yang salah, padahal orang bapak-bapak sendiri nggak melihat gitu loh. Gini Pak, Bapak percaya nggak kalau orang-orang seperti ini dibiarkan, yang ada Indonesia ini tambah hancur Pak. Kalau memang ada yang salah, itulah saya bilang. Iya. Tahu nggak kenapa? Saya kadang miris gitu. Saya ngobrol sama beberapa teman gitu ya. Kayak contoh di Medan ini ya. Kenapa sekarang generasi muda ini banyak yang hancur gara-gara sabu gitu ya. Di mana-mana begal karena sabu. Ya karena itu, karena lingkungannya lihat anak-anak mudanya siang-siang bolong nyabu dibiarin gitu. Karena dianggap anak tetangga saya gitu. Jangan saya lapor lah, kasihan. Sekarang bukan masalah sabunya Pak, ini masalah agama. Agama itu sensitif Pak. Ya benar. Jangan sama, Pak. Jangan Bukan berikan sensitif, contoh yang seperti itu. Berikan contoh yang ada yang di mata Bapak sendiri. Iya, ya udah saya bilang kalau ada yang salah laporkan. Ini bukan sabu, ini bukan rokok, bukan ini agama, ini sensitif Pak. Saya ambil Gimana sih contoh, Bapak ini? kalau Ini salah seharusnya dilaporkan. kasus ini jangan dibesarkan gitu loh. Pak MKC ini Waduh. berken aja. Emang kenapa dia ngomong secara dalil gitu kok Pak? Dia tunjukkan Pak, kok buktinya. Pak, dalilnya Dia nggak ada, Pak, tunjukkan bukan surat Gini, berapa, bukan surat berapa. Dia tunjukkan Pak, bukannya dia ngomong pelintir, tanpa dalil dia gitu loh. pelintir, Pak. Dia pelintir terjemahannya Pak. Beda sama Yahya Waloni. Yahya Waloni nggak berdebat dia. Dia ngomong sama kalian aja. Sama Ya, sama begini kalian dulu. aja, sama muslim saja Pak. Pak, Beda lu- begini Pak. dulu. Ya Ini debat yang lah kalau saya- mau. Debat Pak, aja ini MKC sama- ke sini Pak. Enggak, saya Begini, sering jangan- ngaji MKC, Pak. Saya sangat sering jangan ngaji langsung MKC. lihat dulu. Orang Apalagi Aditya, saya udah tahu kamu Aditya. Kamu itu kalah terus itu kalau debat. Jangan Apa, kamu di jangan- sini kamu ngejek-ngejek dia Begini, gitu loh. Jangan asumsi liar dulu, kita tunggu walaupun Jangan Pak Haji nggak dilapor asumsi itu. liar. Bukan Ya, asumsi liar, kan- memang faktanya saya sendiri melihat Tapi bahwa kamu itu sudah- kalau tapi- debat tapi kalah kamu terus sudah sama mengambil Pak keputusan. MKC. Debat Jangan apanya, gitulah, karena- malu kita Ya, Pak. sebentar, jangan kau bilang kalah. Kenapa? Karena saya sudah tahu semua apa yang dikatakan Pak Haji, jadi saya mau respon. Buat apa sih Iya saya betul nggak? layani Sesuai begitu? dalil nggak? Saya tanya dulu. Sesuai Quran nggak yang dia ngomong? ini saya selalu undang loh, MTK ini saya selalu menurut undang. kamu, ya, menurut kamu itu sesuai. Tapi saya sudah tahu semua Iya. itu, maka saya tidak mau. Kan Bapak yang percuma tahu. Saya jalani. nggak ada baca-baca itu. Kan orang Bapak yang tahu itu. Nggak. Karena saya sudah tahu bahwasanya itu konyol, apa perlunya saya tanggapi? Mana saya ketawa-ketawa aja kan? Itu loh. Makanya Jadi ketika gitu saya Pak, berhadapan- supaya Sebentar Indonesia dulu, ini nggak sebentar kacau dulu. karena masalah agama saja. Ya udah, emang apa sih masalahnya dibiarkan Sebentar aja? dulu. Makanya Oh, ketika saya jangan, Pak, ketika jangan. saya Kalau ada- berhadapan sama Pak Aceh itu ya, saya itu tidak pernah emosi. Saya selalu santai karena apa? Karena saya sudah tahu. Beda kalau sama orang yang belum tahu. Kalau diserang Pak Aceh langsung marah karena belum tahu. Karena saya sudah tahu, bahkan saya selu-selu Kita aja. marah Pak. Kita dari dulu kita dihina, Yahya Waloni, Iya. Felix Oke, Siau. oke, dengar dulu Pak. Jangan Saya kayak tuh udah gitu bilang, lah. jangan- Malu kita yang beragama ini. Bukan malu Pak, jangan dikit-dikit playing victim. Itulah saya kadang agak bingungnya gini. Teman-teman suka playing victim. Ya tapi blame saat- victim Pak. Korban itu Kristen di sini kalian bikin. Gimana sih? Enggak, Pak. Enggak, kalian yang Sudah pura-pura cukup jadi korban. tempat ibadah dipersulit. Saya di Aceh tempat ibadah saya itu dipersulit biar kamu tahu. Aceh mana? Saya di Ya. Aceh juga Pak. Saya di Aceh juga Pak. Jangan Bapak bawa Aceh Pak. Ketahuan nanti kita Pak. Bapak di mana? Halo, halo. Ketahuan, Saya Bapak, bawa di Aceh Aceh sama di mananya? Pak Sian. Pak Sian, Bapak saya bilang bawa mana? Aceh. Saya ini orang Aceh nih. Ayo, kita bicara ya secara data ya. Saya ini aparat juga dan saya juga orang Aceh. Di mana kau sebutkan Iya, Acehnya? kalau Bapak aparat, kenapa itu kasus dia apa itu masih gereja itu belum Apa? masih gini? Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Yang di Sidikalang. Di Subuh Salam. Pak Ryan, bapak abang iparnya malah yang ngurus itu. Silakan Bang. Cuman itu Jadi kasusnya. gini ya. Ini kasus Subuh Salam ya. Ini kebetulan ipar saya, kepala provinsi, Siapa kepala namanya? dinas syariat provinsi ya. Biar Anda paham. Kepala Siapa dinas namanya? Muhammad Jakir. Biar Anda paham. M Jakir. Itu abang ipar saya. Ini kasusnya saya paham betul ya. Ini saya jelaskan. Pada saat kerusuhan itu dinas syariat provinsi memberikan izin, tetapi izinnya tidak sesuai apa yang diberikan oleh izin dari dinas provinsi. Kenapa? Karena beberapa jarak tuh ada
mendirikan gereja itu di pemukiman mayoritas Muslim. Biar Anda paham, bukan mempersulit ya. Kalau mempersulit, itu izin gereja tidak ada pernah ada terjadi di atas tanah Aceh. Buktinya apa? Ada kan semuanya gereja, tapi dikasih kesempatan. Tolong izin itu disesuaikan, bukan saya anak beronya kan, aja. Ngerti Gitu apa? loh. Kita itu minoritas Saya paham betul gitu loh. Orang miskin Anda semua jangan bangun di gereja sini pakai gitu kayu loh. saja minta izinnya susah gitu loh. Gereja bukannya Apanya seperti masjid, izinnya Pak, itu gedung. Anda Itu mendirikan kayu, gereja gerejanya itu kayu. di Kenapa tengah-tengah dipersulit gitu loh? Pak Siaan, saya katakan, saya ini orang Aceh asli ya. Walaupun saya besar di tanah perantau, saya bilang. Saya sudah Jadi, tahu saya semua bilang- orang Aceh, Pak. Kalau di perantauan memang cuman di kampungnya aja, di Aceh aja mereka kayak gitu, Pak. Tapi kalau di luar ya memang baik mereka orang Aceh ini semua. Jadi Waduh, saya katakan Tapi ya, kalau di Pak dalam Siaan ya, Aceh itu izinnya menyiksa itu kami, diberikan, Pak, tetapi kamu tahu. tidak Menyiksa kaum pernah Kristen. Bang Sian, saya kemarin sempat bantu ngurusin izin gereja GMS Medan mau buka di Banda Aceh, Takengon dan Melabuh. Malah Iya, tau itu nggak, kan yang di nggak- Medan. nggak. Coba kamu pergi ke mayoritas Muslim semua. Woi, saya bilang buka di Banda Aceh sama Takengon, dengar dulu. Ya mau buka di Banda Aceh sama Takengon. Tahu nggak yang nggak kasih izin siapa? Yang nggak kasih izin tuh bukan pemerintah, yang nggak kasih izin tuh gereja yang di sana. Metodis nggak mau kasih, karena Metodis merasa kalau dia buka, domba-domba dia ditariin. Halah. Fitnah terus, itu terus kalian ini. Aduh, itulah kau nggak tahu. Fitnah terus, ngadu domba. Ngadu domba, Pak itu Sian, ngadu domba loh. Anda ini harus pakai data, saya bilang. Jangan asal bicara aja di sini, saya bilang. Bukan asal bicara, pakai data. yang saya lihat sendiri, yang saya dengar sendiri, mata saya sendiri melihat. Gimana kalian ini? Kau lihat, wah gereja saya nggak bisa dikerjain, tapi kau nggak tahu atasan kau, orang gereja kau tuh ngurusnya cemana. Kau itu kayak masyarakat biasa ikut terprovokasi. Wah, kita Masyarakat biasa. Anda masyarakat biasa dari kaum muslim yang ngapai kami, bagi kamu tahu. Iya, kamu kan kau asal coba jangan kami yang batas aja, ada Pak di apa Sian. kami. Pakai data semuanya. Kalau pakai data, yuk kita pakai data. Saya pakai data di sini, gitu loh. Saya ini pakai data karena saya ada orang dalam di provinsi itu. Ya Jadi udah, jangan itu kan masalah gereja itu. Ini sekarang masalah MKC lah. Ya udah, kalau salah ya diproses, mau gimana? Kamu nggak percaya sama hukum gitu. Inilah saya selalu bilang sama Iya. teman-teman Kristen. Sekarang hukumnya Kenapa gimana? kalau- Polisinya apa tanggapannya? Ya udah tunggu aja gitu. Memang saya polisi kan bukan gitu. Ya biarin aja gitu, diproses secara hukum. Ngapain pusing-pusing Ya gitu? udah. Kalau misalnya nggak bersalah, jangan kalian ini kan. Memang bisa kami Jangan apa-apain. kalian paksa dia bersalah gitu loh. Waduh, orang nggak bersalah, gimana cara dipaksain jadi bersalah, Pak? Iya kan kata Bapak tadi kan hukum yang Bapak ini gimana sih hukum yang berproses? Kalau memang nggak ada epanya dari polisi, tanggapannya ya udah. Toh banyak juga kalian yang ustaz-ustaz yang seperti itu didiami saja kok. Oi, saya ada buat salah nggak gitu, Bang Siaan? Kamu itu jangan kayak gitu. Ini dinonton loh sama semua orang gitu. Anda tuh ngomong pakai data nggak? Pertama, kedua membela Kok nggak buta. pakai data? Semua pakai data Pak yang saya omongin Pak. Di depan mata kami sendiri kaum Kristen yang ada di Indonesia ini. Sekarang mana datamu yang di soal di Aceh itu, Siaan? Coba mana datamu yang di Aceh? Ayo kita buka data. Kita Jangan asal baca aja di sini, saya bilang. Udahlah yang ada datanya aja lah, yang ada data bom yang ini lah, yang baru barusan ini di Makassar ini. Ya udah, Banyak Pak, banyak datanya yang nampak aja kan, kelihatan aja. Ya udah. Kau kan nggak ada data. Kau mau bawa. Udah kan, ya udah. Sekarang kasus MKC aja, kasus MKC aja. Kalau masalah gereja banyak ini yang dipersulit, kamu tahu. Itu dia. Kau tahu kenapa gereja itu dipersulit? Karena gereja itu masih banyak gereja yang dibakar. Karena dia kayak perusahaan. Jangan merasa korban kalian itu. Kami yang korban. Ya, siapa yang merasa korban sekarang? Pernah kami merasa korban? Kau yang dari tadi iyalah, kalian menindas dari atas ya, kak merasa korban kah? Siapa yang menindas dari atas? Sian, hati-hati bicara di sini. Ini forum bisa menjalankan hukum. Hati-hati kau bicara. Siapa yang menindas di sini di Indonesia? Hah? Indonesia bukan negara beragama, saya bilang. Negara yang masyarakatnya punya agama, saya bilang. Siapa yang menindas di sini? Tidak ada soal menindas di sini. Anda jangan asal berbicara ya. Ini saya bilang lah. Ini saya bilang membela buta gitu. Kalau salah ya udah biarin aja. Kenapa harus di ngotot-ngototin? Iya, makanya saya bilang kalau polisi yang ngapa ya silakan. Tapi kalau misalnya ini jangan diperkeluh lagi. Kan memang debat. Memang kan inisiatifnya debat di situ loh. Siapa ya, yang kalau memang komisinya nantinya apa? Ya udah diamnya aja. Kalau tidak menghina satu agama itu boleh-boleh aja, sah-sah saja.
ini debat pakai fitnah lagi, saya bilang. Emang saya tanya, Fitnahnya lebih parah tuh MKC, saya bilang. Coba Anda lihat Gracia Pelo. Gracia Pelo juga membenarkan bahwa kitab kuning, bahwasannya orang Muslim sebelum ada kitab kuning sudah sholat. Itu Gracia Pelo. Paham Anda? Ya kan ada pakai dalilnya. data yang konkret gitu loh. Ada di sini kan ayat di sini kan di MKC itu jangan menyatakan juga bahwasanya orang Muslim itu sholat itu Alkitab itu dipalsukan. Toh juga kamu itu bilang Alkitab itu udah dipalsukan. Tapi saya tanya, kamu bisa nggak buktikan mana yang aslinya Alkitabnya? Ya, dengar dulu ya. Itu kita juga nggak masalah dengan MKC, dan jangan bawa MKC itu seakan-akan mewakili Kristen. Kacau nanti gitu. Jadi negara ini bisa hancur kalau kalian mengatakan MKC itu mewakili Kristen. Toh orang-orang gereja saja seperti Gracia Pelo, Bang Diki Ngadas udah bilang ya, si MKC ini mempermalukan kekristenan. Jadi jangan dianggap dia mewakili kekristenan. Nanti jadi masalah besar karena dia ini bodoh sendiri. Jangan narik orang gitu. Jangan jadikan dia itu seperti ini ya. Jadikan dia seperti bumper kalian untuk maju. Ya nanti jadi blunder dan jadi lebih besar masalahnya. Ya udah, kalau dia salah biarkan polisi yang urus. Kalau dia nggak bersalah ya udah biarkan gitu. Toh nanti juga pembuktiannya kan bukan di kita. Memangnya kita keluar-keluar di sini akan merubah keputusan polisi? Iya, yang kan? baper itu bapak, Pak. Yang baper itu bapak. Saya baper apa sih? Yang baper bukannya bapak datang tiba-tiba, wah BMKC itu benar gini. Kita nggak ada kok, dari tadi santai sama Bang Nebukadnezar. Ya, kalau orang bapak itu nggak bakalan menurunkan itu ke MKC lah. Nggak makin menurunkan apa? MKC lah. Nggak menurunkan. Di sini apa? kan umat kan makin bapak itu kan makin memperkeruh gitu loh. Yang lain kayak topiknya bikin di sini di YouTube bapak ya, itu. Anda memperkeruh suasana gitu. Saya bilang. Anda berbicara tanpa data. Kok bicara tanpa tadi data? Ini udah jelas di depan mata kalau bapak itu membicarakan MKC gitu loh. Ya, nggak, saya membicarakan. Tadi Anda membawa masalah di Subuh Salam. Anda kan nggak pakai data. Masalah data terus. Pak Sihaan, Anda tarik-tarik ke bom, tarik-tarik ke Subuh Salam. Ya udah jelas Pak, ini masalah kecil aja ya. Bapak itu sampai seperti ini gitu loh. Pak, ya jadi ini lagi reaksi tentang MKC. Tadi Rudi juga masuk, Uti juga masuk, semua teman-teman Kristen dia, yang teman-teman dia langsung pun udah ngomong gitu. Saya nggak tahu kamu sama MKC teman atau nggak, saya nggak tahu ya. Mungkin kamu pendukung atau fansnya dia, itu urusan kamu. Cuman kita udah bahas tadi gitu ya. Kalau ini memang terjadi gitu ya kesalahan, ya udah biarkan aja proses yang terjadi gitu. Itu tadi saya bilang. Tapi kalau sudah memang polisi bilang ini nggak bakal dilanjuti lagi ya, bapak itu jangan tambah memperkeruh. Nanti bapak rapori lagi gitu loh. Pak sebelumnya juga Pak Syafruddin Ibrahim juga udah kalian rapor. Kalian tuh siapa sih? Ini orang gimana sih? Tiba-tiba orang lagi enak-enak di sini dituduh aja. Wah, ini. Bagi saya senang sama MKC Pak. Saya termasuk yang paling suka sama dia karena saya suka dia masuk untuk lucu-lucuan. Karena dia kalau saya kasih waktu ngomong, dia akan ngomong tak apa-apa dan saya anggap lucu dan ya lumayan menghibur bagi saya. Itulah kenapa saya bilang badut paling lucu masih dia sampai hari ini. Ya Pak HMC, saya turunkan dulu Pak Kwan mau naik ini. Oke. Ini siapa sih yang ngomong, Pak Nebukadnezar ya? Oke, saya turunkan. Oke, mungkin saya lanjut ya, biar semua kebagian ya, semua kebagian. Ini ada assalamualaikum buat Pak Ryan tadi belum sambut, sama Bang Ali Musa, sama ada tadi kok hilang tadi? Oh, sama Bang Abu Afi nih. Silakan dari Bang Ali Musa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau MKC ini dia hanya mencari mencari penghidupan dari cara dia seolah-olah menjadi pahlawan bagi kekristenan ya, pahlawan kesiangan, menjadi bumper gitu ya. Nah, sesungguhnya apa yang dia sampaikan itu semuanya dusta, karena kitab kuning itu isinya tidak ada istilah perang, melainkan hukum-hukum di mana tentang hukum-hukum cara beribadah dan cara bagaimana seorang istri terhadap seorang suami terhadap seorang istri, bagaimana anak gadis mesti berperilaku santun ataupun menutup auratnya ataupun menghindarkan dari kemaksiatan. Jadi kitab kuning itu isinya bagaimana manusia ini, umat Islam ini sebagai seorang muslim harus menghindari kemaksiatan. Itu isinya. Jadi tidak ada istilah perang di sana, tidak ada. Jadi menyinggung-nyinggung masalah perang itu tidak ada di dalam kitab kuning. Nah, di sini jelas bahwasanya
MKC ini ngarang cerita, dan saya yakin sekali dia itu belum pernah nampak yang namanya kitab kuning itu belum pernah nampak. Saya yakin sekali. Itu saja sih adik. Oke, silakan. Oke. Jadi saya lanjut ya, nih saya lanjut. Silakan Mbak Abu Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya buat yang ada di channel HMC nih. Betul. Amin. Itu apa yang tadi dikatakan oleh Bang Musa. Kitab kuning itu adalah Selamat malam. menerjemahkan beberapa kitab-kitab asli. Bahkan tafsir Jalalain juga termasuk di dalam kitab kuning kalau untuk orang-orang NU itu. Jadi MKC cuma sekedar serabot-serabot menuduh kitab kuning begono begini, tapi saya yakin dia tidak ngerti kitab kuning sebenarnya itu. Tradisi NU selalu kitab kuning ini menjadi bagian bagaimana orang-orang muslim itu bisa beribadah dengan sesuai petunjuk-petunjuk yang diterjemahkan oleh para ulama yang mengarang kitab kuning itu. Iya, betul. Iya, jadi nggak ada kaitannya kitab kuning dengan yang dituduhkan oleh MKC, dan dia tidak tahu kitab kuning, cuma sekedar tahu sedikit, tapi dia coba umbar nafsunya bahwa seolah-olah kitab kuning itu bagian untuk masyarakat muslim berbuat anarkis dan lain sebagainya. Nggak ada itu. Jadi kalau saya sih melihatnya MKC ini karena dia pernah jadi TKI mungkin sekedar tahu saja, dan ini di bagian yang disupport oleh teman-teman yang tidak ngerti. Tadi si Aan bilang katanya dalil apa yang ada di kitab kuning? Nggak ada, dia nggak pernah ngucapin dalilnya kok si MKC itu. Dia nggak pernah tunjuk kitab kuning apa yang dibacanya juga. Jadi udah kacau MKC ini. Cuma memang ya dia untuk meramai, kata Bang HMC, ya buat lucu-lucuan aja, silahkan aja. Tetapi ketika dijelaskan dia ngotot nggak puguh. Ini problemnya sebenarnya. Jadi saya berpikir bahwa yang lapornya juga bukan kita, orang teman-teman yang lain. Jadi si Aan udah salah kamar lagi aja tuh. Iya, Nah, kaitan dengan tempat peribadatan yang dibangun oleh mereka memang agak sulit izin dikeluarkan kalau memang tempatnya itu mayoritas muslim. Karena memang nggak bisa, itu kan ada aturan SKB 3 menteri, kemudian ada forum yang ada di wilayah masing-masing. Jamaahnya jamaah luar, harus diisi oleh jamaah yang sekitar situ. Jadi kalau dia ngebangun gereja tapi tempatnya di muslim, ya nggak mungkin dong yang isinya orang luar, kadang-kadang mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Ini problem-problem itu yang memang belum kelar oleh mereka. Nah, ini dijadikan flying victim, bahwa seolah-olah mendirikan gereja jadi susah. Itu masalah-masalah itu yang kadang-kadang didorong supaya bahwa seolah-olah Islam ini kayak bagaimana gitu, padahal kita kan toleran betul, nggak ada masalah juga dengan mereka gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih Bang HMC, selamat kenal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak. Oke, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, silakan Pak Ryan. Ya, assalamualaikum semuanya. Jadi gini, saya jelaskan lagi ya. Yang kasus di Subuh Salam itu kebetulan kenapa saya bisa paham gitu, karena abang ipar saya adalah kepala dinas syariat Provinsi Aceh. Jadi saya paham betul bagaimana izin-izin itu diberikan kepada orang-orang Nasrani, tetapi mereka tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dikeluarkan oleh dinas syariat provinsi maupun kepala gubernur ya. Jadi gini, intinya setelah izin diberikan, mereka tidak bisa memberikan solusi jemaah setempatnya gitu. Arti kata jemaah itu orang-orang luar. Betul. Sementara izin itu setelah diberikan, tetapi mereka tidak bisa memenuhi syarat gitu loh. Benar. Dan itu selalu mendirikan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Jadi jangan flying victim di sini gitu loh datanya. Betul. Kalau seandainya diberikan, tapi dia tidak bisa memenuhi, ya itu telah dibatalkan gitu loh. Jadi kasus Subuh Salam saya tahu persis, Bung Sihaan ya. Anda jangan flying victim di sini ya. Nih kebetulan ada orang dalam di sini. Jadi kasus ini saya bisa kawal sampai selesai. Saya berdiri netral ya. Saya bilang bukan membela agama saya, juga tidak membela agama Anda gitu loh. Berdasarkan SKB 3 Menteri, persyaratan tidak memenuhi syarat.
Iya. Itu aja. Bukan karena umat muslim membenci, tetapi melainkan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi syarat oleh mereka yang ingin mendirikan gereja. Padahal gereja itu sudah ada. Sekian kilometer sudah ada. Kenapa ingin mendirikan sementara persyaratan Anda tidak bisa penuhi gitu. Seolah-olah gereja itu kayak perusahaan gitu loh. Iya. Lain sama masjid. Masjid didirikan yang ibadah tuh mayoritas orang penduduk setempat gitu loh. Orang situ, betul. Ini logika harus dipakai gitu loh. Tolong Anda jangan playing victim di sini. Ya. Masalah kasus MKC ini kembali ke kasus MKC. MKC itu membawa kitab-kitab kuning. Kitab kuning mana banyak dilakukan oleh para ulama NU. Padahal kitab kuning itu mengajak bagaimana cara beribadah yang benar. Bukan mendirikan gerakan perang di situ. Paham Anda siaan? Jadi sekali lagi MKC karena playing victim yang luar biadab, makanya dilaporkan oleh kalangan NU Jawa Timur. Gitu loh. Jadi jangan Anda seolah-olah MKC itu hebat sekali, enggak, karena banyak orang-orang Kristen yang paham juga. Sholat itu sebelum ada kitab kuning, mereka orang-orang Islam sudah sholat. Itu bisa Anda lihat dari si Gracia Pelo, walaupun dia apologet Kristen gitu loh. Dia membela kitab kuning gitu. MKC ini mempermalukan agama Anda. Gitu aja ya. Tolong Anda pelajari itu video Gracia Pelo. Bagaimana Gracia Pelo menjelaskan bahwasannya orang muslim sebelum ada kitab kuning, mereka sudah melaksanakan kitab kuning. Sementara si MKC katakan orang Islam itu sholat karena berdasarkan kitab kuning. Kan ketololan dia ini membuat fitnah, blunder. Itu aja. Julius, silakan dilanjutkan kembali ya. Pak Kwan. Selamat malam, ada Pak Kwan, ada Bang Sijabat, dan assalamualaikum buat Bang Agil Poker. Silakan Pak Kwan. Ya, selamat malam semuanya. Jadi ya, kalau menurut saya tentang Pak KC ini ya, satu ya ada catat. Satu ya, Pak KC masih beragama Islam sesuai dengan KTP-nya ya. Dua. Saya nggak tahu masalah KTP dia. Iya, ada lalu disebutkan dia Islam. Dua, Pak KC berhak meluruskan ajaran agamanya sesuai dengan dalil Al-Quran yang menjadi kitab suci pegangannya. Jadi sesuai dengan agamanya tadi ya kan. Tiga, Pak KC mencintai Indonesia dan rakyat Indonesia karena dalam unggahannya dia selalu menyayangkan korban-korban bom bunuh diri berjatuhan karena paham yang salah. Nah, jadi dia mau menyelamatkan itu supaya jangan banyak lagi putra-putri Indonesia berjatuhan. Ya, caranya mungkin Pak salah. Saya nggak tahu dia benar. Tapi merasa itulah yang selalu unggahan dia itu. Tapi ini kan di satu sisi Kapolri mengatakan dengan mempelajari kitab kuning maka orang tidak radikal. Sedangkan dia mengatakan pelajari kitab kuning itu membuat orang radikal. Ini kan kontradiksi. Ya, makanya dibantah. Dia harus dibantah. Jangan malah melaporkan, itu kan tindakan-tindakan yang nggak mendidik. Yang lapor bukan saya, Pak. Yang lapor bukan saya, dan saya berarti pihak pelapor itu, gitu. Contoh nih, Pak, itu tidak mampu dia mempertahankan kebenaran yang dianut. Kadang nggak semua orang makanya setiap pengajaran itu. Gini Pak Kwan menghina saya atau membuat ini ya postingan misalnya HMC itu gini atau enggak keluarin data wah dia itu pemerkosa atau apa gitu ya yang aneh-aneh gitu. Apakah saya harus bilang oh enggak saya bukan gitu ya, saya bukan orang seperti itu, saya klarifikasi aja gitu. Ada orang mungkin ya tindakannya dengan melaporkan Pak. Contoh adalah Bapak menghina saya, ada orang yang mau istilahnya udahlah masa bodoh dengan Pak Kwan anggap aja anjing lagi menggonggong. Tapi ada juga yang mungkin akan melaporkan, itu kan hak semua orang Pak, saya rasa gitu ya, hak semua orang untuk melakukan itu. Masalahnya karena ini adalah pengajaran kehidupan ya, pengajaran kehidupan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk menuju surga nih ya. Ya. Jadi harus bisa setiap pengajaran itu mempertahankan kebenaran yang ada di dalamnya. Jadi kalau dikritik harus siap. Iya, masalahnya bukan kritik Pak. Dia laporkan itu harus beda. Harus bedakan tidak ada kebenaran dalam pengajaran itu. Kalau seperti itu sebenarnya. Bukan Pak, jangan framing gitu Pak. Jangan framing gitu. Salah, itu kan framing. Bapak framing, saya jelasin Pak, saya jelasin Pak. Fitnah dengan mengkritik dua hal yang berbeda. Ya, mengkritik itu, ya mengkritik misalnya, saya rasa kenapa kita tidak sesuai dengan kitab kita. Di kitab kita mengajarkan ini, tapi yang kita lakukan berbeda gitu.
Tapi memfitnah adalah sesuatu yang nggak ada dibuat jadi ada, Pak. Itu fitnah, Pak. Jadi Iya, Bapak harus tahu makanya. dulu bedanya gitu. Makanya Jadi tindakan-tindakan masalah itu, Pak, tindakan-tindakan seperti begini melaporkan ini. Anda tidak Ya, harus nilainya Pak. itu, Bang. Hmm. Enggak, ini supaya Bang Nah, ini pintar. dunia Supaya makin dunia pintar gitu loh. dunia media. Itu kan Pak, tujuan Bapak HMC di sini kan untuk supaya makin pintar, ada buah pikiran yang didapat kan. bukan saya Kan pintar, itu. Pak. Saya mengajarkan Nah, penonton saya. tujuan HMC itu di sini membuat channel ini dari awal sudah saya dengar supaya orang makin pintar. Betul. Jadi jangan Pak HMC sangkal. Ini Jadi saya ini- betul, cuman saya nggak mau yang kasih data bodoh, jadi nanti yang nonton tambah bodoh, Pak. Oh, silakan Yang- dibantah. Kalau yang kasih bodohnya di data mana? benar. Jadi Kalau gini, Pak. bodohnya di mana? Gitu loh. Ini saya bilang gini, Pak. Simple, Pak. Nah, jadi Simple, Pak. dulu satu lagi terakhir. Jadi ya, kalau dengan tindakan melaporkan seperti begini, ya, jadi kok ini kan pengajaran ke surga nih loh, bukan main-main loh. Oh ya. Orang mati-matian loh untuk mengikuti pengajaran ini. Bahkan ada orang yang sampai bangun pagi, sholat ini apa semua. Ya, satu dulu ya. Mati-matian loh melakukan ini loh. Ini penuh dengan pengabdian ini. Ya, perjuangan, Pak. Iya, makanya jadi para pemimpin agama itu harus mampu dia mempertahankan kebenaran yang ada dalam pengajaran itu. Jadi kalau mengadukan begini, kan jelas kan, berarti nggak mampu dia mempertahankannya. Ya, itu Ah, betul. Itu dari ini. Sedikit gitu. saya Lanjut, Bang. tanggapi ya. Nggak usah. Sedikit saya Saya tanggapi. simpel aja ya. Saya mau klarifikasi masalah edukasi pertama gitu ya. Ini hak semua orang, nggak semua gini. Kayak contoh Pak Kwan memfitnah tetangga Pak Kwan gini. Apakah Pak Kwan bilang, oh kok tetangga saya komplain lapor polisi, kenapa bukan tegur ke saya aja, klarifikasi di lingkungan kalau dia bukan orang seperti itu. Itu hak semua orang, Pak. Masalah mau bagaimana. Terus kedua, Pak, orang yang akan menilai, yang melapor tuh contoh gini. Misalnya Pak KC debat sama saya atau apa gitu ya. Terakhir saya laporin Pak KC. Ya, saya laporin Pak KC gitu. Orang akan melihat, Berbeda wah, untuk pribadi Pak Hanci. Iya. Ini pengajaran agama loh. Untuk seluruh manusia loh. Jangan anggap pilih. Jangan mengecilkan agama menjadi seperti orang Waduh. pribadi. Ya, itulah saya bilang. Orang akan menilai, Pak. Ini pengajaran hidup loh. Masyarakat semua Indonesia loh. Itulah, Pak. Kalau salah jangan dilanjutkan, terpilih, Pak. gitu. Ya, jangan dilanjutkan kalau salah, Pak. Jadi gini. Jadi saya bilang, Pak, kalau misalnya contoh saya sama Pak MKC ya, sama-sama pendebat, tiba-tiba Pak MKC asal ngomong, terus saya pergi laporkan. Orang akan bilang, HMC cemen gitu, HMC cemen. Semua orang juga akan nggak akan respect sama saya lagi, Pak. Itu hukuman sosialnya akan jalan. Tapi ulama itu bukan kayak yang Bapak bilang gitu ya. Saya rasa sikap ulama itu mereka ngambil sikap sendiri dan itu hak mereka gitu. Mereka bukan mau ikut-ikutan, wah kalau dia ngomong ini kita pergi bantah, dia ngomong ini kita pergi bantah. Mereka nggak mau, Pak, ikut-ikutan cara main kamu gitu. Kenapa kamu memaksakan orang harus ikut cara main yang sesuai kamu pingin gitu? Ya, itu bukan Ini Pak menyangkut bukan ranahnya, Pak. hajat hidup orang banyak. Iya, betul, Jangan Pak. pilih. Karena Jangan itu sepilih, Pak jangan Anci. pindah-pindah. Iya, betul. Jangan sepele karena itu dilaporkan, Pak. Supaya Dengar dulu, jangan Bang. sepele. Dengar dulu, Bang. Muslim itu mati-matian loh mereka untuk mendapat surga. Bahkan jam 5 pagi mereka udah bangun. Betul, Kasihan Pak. loh. Iya, karena Jadi- itu ada fitnah yang harus dilapor, Pak. Supaya nggak Jadi menyesatkan. pemimpin harus bisa dia menyajikan gitu. Kasihan loh. Iya, Bayangkan kasihan, lah. Pak. Aku- Ya, jangan aku muncul takut loh orang-orang dengan MKC. Muslim. Itu kan gue bilang. Itulah kenapa jangan muncul MKC, ada MKC 1, besok ada MKC 2, MKC 3, MKC 4 gitu, yang tukang keluar fitnah. Itulah kenapa mereka mengambil keputusan melaporkan, Pak. Tolong dihargai aja, Pak, dan hargai polisi yang memprosesnya gitu. Ngapain kita intervensi gitu? Iya, Ngapain tetap kita kita lapor? saya intervensi. Betul. Kita kan Kalau kita Pak kan Puan menanggapi sayang menanggapi MKC, judulnya Pak iya. HMC ini. Betul, kalau Pak Jangan Kwan melarikan, sayang, nggak usah gitu. HMC Ya, santai aja. nggak, saya bilangin kalau Pak Kwan sayang MKC, kawal MKC gitu supaya tidak terjadi penjoliman seperti yang dituduh-tuduhkan teman-teman Kristen gitu kan, supaya nggak Nggak terjadi perlu dikawal, nggak perlu dikawal. Pak MKC Oh, itu ya udah. sudah dewasa dan dia sudah mengerti apa yang dilakukannya. Oke, ya udah. Nggak perlu Ya udah, dikawal, santai jadi aja. apalagi yang jadi masalah? Iya, kita Begini. kan membahas masalah ini kan judul kan Pak HMC membuat. Iya, saya nanya. Oke, kita balik ke judul. Ya, Ya udah, jangan lanjut, lari lanjut. kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Dari Pak Kwan, menurut Pak Kwan, apakah dia akan lolos kembali seperti biasa, ataukah Pak MKC akan istilahnya terproses, ataukah dia akan mengambil pilihan mungkin lari ke luar negeri seperti si siapa? Paul Jang. Tadi saya nanya gitu juga sama Rudi. Kalau menurut saya ya, Pak Kaci ya hadapi aja. Kenapa rupanya? Betul. Bila mungkin aja Dengan jantan mungkin aja yang disembah Ya, hadapi dengan jantan. dia harus melayani di penjara ya dilayani.
Banyak Ya, orang penjara yang cuma membutuhkan betul, pengenalan jadi martir. kebenaran. Ya, jadi Iya, kayak Saifudin betul. Ibrahim gitu. Iya, Dan betul. saya rasa donaturnya akan lebih senang juga kalau dia masuk. Iya, Gitu. iya Orang betul. akan hibah dan akan lebih banyak transfer. Itu mungkin Iya, bisa ini. Jadi masalah lihat segala hal tuh jangan negatif aja gitu. Ini dua mata iya. ini, poin Saya juga. ada, nggak apa-apa. Cuman begini ya. Ya, jadi pemimpin agama itu jangan anggap sepele. Jadi pemimpin agama itu nggak gampang loh. Nggak Betul. gampang. Kenapa? Karena dia mengarahkan semua orang untuk ke surga. Nggak gampang loh. Tanggung jawabnya berat. Jadi jangan anggap sepele. Ya, itu nggak boleh biarkan hal-hal yang kecil tuh menjadi besar. Itulah kalau ada jangan anggap sepele. Jangan Anda pikir karena Anda ini seorang pemuka agama, saya ini akan masuk surga. Jangan anggap sepele. Persoalannya begini, harus memiliki hikmat yang tinggi. MKC ini ya, untuk MKC sendiri itu setiap kali memberikan statement-statement tentang kitab kuning itu, lalu dipertanyakan yang bunyinya seperti apa dan seperti apa sih kitab kuning itu. Tapi dari situ dia tidak pernah dapat memberikan ayat-ayat yang berasal dari kitab kuning, maupun dia dapat menunjukkan apa yang mana sih kitab kuning itu, dia tidak pernah dapat menunjukkan. Hanya kitab kuning fikih, kitab kuning fikih hadis, hanya itu, dan itu ngomong seperti itu tapi tidak dapat menunjukkan. Nah, ketika ada seorang santri ataupun dari seorang ustadz mengklarifikasi di dalam room mereka, malah menjadi bulan-bulanan. Itu persoalannya. Ketika diajak jumpa langsung, KC selalu beralasan nanti saya dibunuh lah, nanti saya dipukul lah, karena saya sering sering diancam lah, didatangi pakai Avanza lah, segala macam. Nah, itulah persoalan. Jadi membuat orang tuh geram. Sementara di sini kita ya berapologet ini tidaklah semua apologet, hanya apologet saja yang mendengarkan, melainkan orang-orang di luar sana yang sesungguhnya mereka sendiri tidak menyukai tentang hal bagaimana mereka itu berapologet. Nah, disinilah maka statement-statement yang dilontarkan oleh MKC ini memancing amarah dari orang-orang yang sebenarnya tidak menyukai tentang bagaimana kita mesti berapologet, karena apologet bukan dunia mereka menganggap apologet bukan dunia mereka. Maka disinilah kalau bagi kami yang seorang debater, kami tidak akan tersinggung tentang hal itu. Kami tetap membantahnya dengan real, di mana kami meminta data-data yang dapat ditunjukkan oleh MKC itu sendiri. Namun KC selalu saja membuat bundar. Nah, disitulah maka orang di luar sana yang tidak senang dengan ucapan MKC ini, oleh karena selalu saja membuat fitnah-fitnah yang dia sendiri tidak dapat membuktikan. Nah, disitulah memancing para ulama di Jawa Timur itu melaporkan si KC. Itu saja sih. Oke, lanjut. Oke. Jadi saya tambahin dulu sebentar, biar saya paham, karena saya juga mengikuti selain channel apologet, saya juga mengikuti selalu channel-channel para ulama NU ya. Di situ saya masuk kayak Manusia Perula, Agama Akal Sehat, si Rifki, terus si Gus Ahong, Gus Baha. Saya tuh channel saya pengikut mereka, dan mereka tidak pernah berapologet. Bahkan mereka juga mengkritisi itu Ustadz Yahya Waloni, biar Anda paham ya, para orang-orang Kristen di sini. Mereka ini kayak Gus Baha, terus Manusia Perula itu yang dari orang-orang NU, link-linknya orang NU, terus Agama Akal Sehat. Mereka juga mengkritisi Yahya Waloni dengan ceramah soal nabrak anjing, soal apalah. Mereka juga mengkritisi gitu loh. Jadi Anda berprinsip bahwasanya MKC tidak menghina. Sandal ganda ya. Iya. Coba lihatlah. Kalau Anda melihat link-link orang-orang NU, mereka juga mengkritisi gitu loh. Soal Ustadz Yahya Waloni menabrak anjing itu mengkritisi habis loh. Itulah saya bilang tadi. Itulah mereka nggak jawab tadi kan, dia bilang iya benar ada gitu. Memang ada gitu. Jadi mau gimana? Ini nggak bisa, zaman inilah, ini udah zaman media, ini udah nggak bisa nggak bisa dibohongin gitu. Statement kamu tuh ada yang rekam gitu, ada yang rekam dan penonton banyak gitu. Hari ini saya bilang A, kalau besok saya pelin-pelan, orang akan bilang oh HMC nggak konsisten gitu.
ya sama gitu. Iya, Kita harus makanya mereka juga nggak melihat link-link orang-orang ini bagaimana mengkritisi di dalam Islam sendiri ya. Contohnya nggak sependapat dengan ya, walau nih Felix Xiao, mereka mengkritisi habis-habisan gitu loh. Nah, sekarang yang saya sesalkan, mulut MKC itu memfitnah soal kitab kuning, Anda nggak bisa mengkritisi gitu loh. Ini yang makanya dilaporkan oleh ulama-ulama NU gitu loh. Rasya Pelo juga ada komplain, cuman kadang-kadang orang Kristen ini nggak tahu siapa yang jadi wakil mereka gitu ya. Ini tapi biarkan aja gitu. Biarkan berproses saja, biarkan berproses ya. Iya makanya gini, Julius. Jadi proses hukum ini biar berjalan dengan berjalannya gitu loh. Jadi kasih kesempatan pihak kepolisian untuk menyelidiki ucapan-ucapan MKC di dalam berdalam deliknya tuh masuk ke pidana nggak gitu, biar aja polisi yang ngurus. Iya gitu, jadi biarkanlah proses itu berjalan gitu dengan tanpa kita intervensi gitu loh. Biarkanlah antara orang-orang NU yang melaporkan kasusnya si Kece Meme itu sama kepolisian. Ya, kita nggak boleh mengintervensi gitu loh, hukum itu berjalan. Ya, gitu aja. Makasih Bang, saya biar cepat nih udah malam juga. Nah, demikian tadi kaum muslimin, di mana ada dari pihak pendukung si Kucluk Kece ini ya, Cornelius Kece ini, waduh sampai teriak-teriak sampai hilang akal sehatnya ya, sampai tuduh sana tuduh sini, fitnah sana fitnah sini ya. Ini luar biasa karena memang mereka itu aduh entah apa-apa ya, kurang mau menggunakan akal sehatnya, sehingga yang mereka lontarkan itu akhirnya menjebak ke dalam bundar ya, yang mempermalukan mereka sendiri kan begitu. Dan itu sudah acap kali kita buktikan dan terbukti ya, acap kali terbukti. Apalagi nih sekarang ini kan zamannya zaman media sosial, di mana segala sesuatu dapat diakses dengan mudah, dan apa yang kita pernah ucapkan menjadi dokumentasi ya, mungkin dari video-video kita dapat kita hapus, namun apabila sudah dikutip orang, mana pula dapat kita hapus kembali kan gitu ya, kecuali orang yang mengutip itu yang menghapus. Kalau kita sendiri tidak mungkin dapat menghapus, dan itu akan terus menerus berkembang ya, dari video satu ke video yang lain, dari tangan satu ke tangan yang lain kan begitu. Jadi tidak dapat semudah membaikkan telapak tangan untuk menghilangkan hal itu ya, jejak digital ini. Oke, demikian kaum muslimin, terima kasih. Semoga menjadi ikhtibar bagi kita semua dan menjadikan sebuah ilmu bagi kita semua, dan bagi para kaum muslimin yang masih awam tentang bagaimana kristologi, mari kita sama-sama belajar kristologi ya, agar kita dapat mengetahui perkembangan apa yang dilakukan para apologet muslim ya, untuk membantah fitnah-fitnah yang dilontarkan dari pihak-pihak yang jahil ya, orang-orang berlesan jahil dan berakal jahil. Oke, demikian kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.